Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Kawan-kawan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini pagi yang cerah. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, di mana kitab ini minggu yang lalu kita sudah membahas yang pertama itu ikhlas isinya ya. Isi kitabnya itu pertama ikhlas. Yang kedua itu adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita harus sabar. Nah, sekarang jilid yang keempat itu tentang jujur ya. Ini tentang jujur. Ini kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama Syekh Imam Nawawi. Saya akan bacakan tentang poin keempat ini tentang jujur. Jujur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi di dalam kejujuran ini yang ditekankan kepada orang yang beriman, pertama itu adalah bertakwa kepada Allah. Memang orang jujur itu bisa jujur orang kalau sudah kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kejujuran itu poin yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Kita bersama orang-orang yang benar, ya. Buat apa kalau kehidupan kita ini sehat, semuanya sehat tapi tidak benar? Ini mah kita menjadi orang bertakwa, badan sehat walafiat, kesempatan banyak, kemudian kita menjadi orang-orang yang jujur. Karena itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang benar. Jadi sehat dan benar gitu ya. Makanya kejujuran itu memang penting dalam kehidupan kita, sangat-sangat penting. Pertama yang harus kita terapkan adalah kejujuran. Orang bisa jujur kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jujur kalau sudah kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini untuk mencapai kejujuran itu ada dua. Yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bergaul dengan orang-orang yang benar atau shodiqin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wasyadiqina wasyadiqat wasyadiqina wasyadiqati wassabirina wassabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kemudian ini ada hadisnya, hadis 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya teman-teman ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kaziba yahdi ilal fujur
wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula liyakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba. Muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan kebohongan mengantar pada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan ke neraka. Nauzubillah min zalik. Seseorang yang senantiasa berkata bohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Jadi teman-teman, orang pembohong itu bisa dikatakan orang munafik juga ya. Jadi ciri orang munafik itu salah satunya adalah yang suka berbohong. Jadi kita di sini dianjurkan untuk senantiasa modal utama bagi manusia atau bagi kehidupan kita sendiri adalah kejujuran. Makanya dengan pondasi kejujuran ini kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang benar. Ini di sini ada pelajaran-pelajaran hadis yang dapat kita petik. Yang pertama, secara implisit Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata dan berbuat jujur. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan manusia sebagai pedagang atau pengusaha, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Tidak ada di dunia ini yang memiliki gelar Al-Amin kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur, walaupun itu pahit, tapi insya Allah jujur itu akan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Supaya kita tidak hancur juga hidupnya, makanya kita harus jujur. Kemudian yang kedua, orang yang terbiasa melakukan sesuatu dan telah menjadi sifatnya, maka tidak salah kalau dijuluki dengan kebiasaan atau sifatnya itu. Yang ketiga, pahala dan siksa tergantung amal yang dilakukan. Jadi kalau kita hidup mau bebas mau apa silahkan, tapi ada imbasnya atau ada imbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat kebaikan itu untuk kita sendiri. Dan jika kita berbuat kejahatan itu akan datang kepada kita sendiri. Makanya kita mau milih apa? Makanya dikasih otak atau dikasih akal pikiran untuk senantiasa berpikir supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Kemudian dari hadis yang kedua 55, an Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal kaziba ribatun. Nah, ini ciri-ciri orang yang jujur dan orang yang suka bohong ya. Kemudian artinya Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, sini, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat, dan ambillah yang tidak meragukanmu, karena kejujuran adalah ketentraman dan kebohongan adalah kebimbangan. Jadi orang yang jujur itu mau apapun tenang hatinya teman-teman ya. Beda dengan orang yang suka berbohong. Itu hatinya dengan ucapannya beda. Kemudian raut mukanya juga beda. Omongannya tidak enak didengar, tingkah lakunya nggak enak didengar, mukanya pun raut. Itu untuk orang yang berbohong. Sedangkan orang yang jujur itu hatinya lapang, mukanya cerah. Karena beliau itu, orang jujur itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran hadis tersebut adalah anjuran untuk menjauhi perkara syubhat. Jadi kalau kita remang-remang atau perkara-perkara yang kira-kira condong ke haram itu tinggalkan. Kita pilih yang benar-benar hak atau yang benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara-perkara syubhat lebih baik tinggalkan ya. Kemudian memelihara perkara-perkara yang diperbolehkan, karena orang yang menjauhi syubhat berarti telah menjaga kesucian agama dan harga dirinya. Ternyata orang kalau misalnya pelimpan dalam suatu masalah atau remang-remang atau ada sedikit kegoyangan mendekati keharaman, lebih baik kita tinggalkan. Kita memilih jalur yang benar. Kemudian dalam hadis 356, an Abi Sufyan Syahri bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadis tawil fi qissati Hiraqla. Qala Hiraqlu famaza ya'murukum yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu ya qul
a'budullaha wa khadahu la tusyriku bihi syai'a wa asyraku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati was sidqi wal afafi wasilati. Muttafaq alaih. Abu Sufyan Syakor bin Harb radhiyallahu an menyebutkan dalam hadis panjangnya tentang Heraklius bahwa Heraklius berkata, "Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian?" Aku Abu Sufyan menjawab, "Iya, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, sembahlah Allah semata. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga menyuruh kami melakukan sholat, menjaga kejujuran, kehormatan dan silaturahmi atau muttafaq alaih." Heraklius ini ketika Abu Sufyan berdagang ya, kemudian beliau dipanggil di mana ya, dekat dengan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan berkata, "Akulah yang paling dekat dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena kami masih ada jalur keluarga." Apa yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang dikatakan oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Sufyan, kata Rasulullah, pertama adalah sembahlah Allah semata. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya. Sembahlah Allah semata, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi kita harus sembah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu apapun. Kemudian dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Nenek moyang itu menyembah batu, menyembah berhala, kata Rasul itu tinggalkan karena itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjelaskan Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Padahal Abu Sufyan waktu itu belum menjadi muslim. Kemudian Rasulullah menyuruh kita melakukan sholat, kemudian menjaga kehormatan, kejujuran dan silaturahmi. Kejujuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak perlu diragukan lagi. Ini diperkuat dengan kesaksian musuh-musuhnya. Jadi kejujuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa diragukan lagi. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Yang kedua, ajaran Islam yang paling mendasar adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Tauhid adalah sumber kebaikan. Tauhid itu menyembah hanya satu Tuhan ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang ketiga adalah larangan untuk taklid buta dalam urusan agama. Kemudian hadis keempat 57, saya bacakan hadisnya ini teman-teman ya. An Abi Sabit, wakila Abi Sa'id, wakila Abil Walid, Sahal bin Hunayf, wa huwa Badri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisyirkin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa imata ala firashihi." Ruwahu Muslim. Ini hadis ruwahu Muslim. Kalau hadis ruwahu Muslim itu pasti sahih ya, teman-teman. Kemudian Abu Sabit Sahal bin Hunayf radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan jujur, sungguh-sungguh niscaya Allah akan menempatkan di tempat para syuhada meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Jadi kalau kita punya niatan untuk mati syahid padahal kita tidurnya di tempat tidur yang bagus, itu kita akan dihitung dengan mati seperti para syuhada ya. Artinya berlimpah kebaikan, berlimpah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tekad yang sungguh-sungguh merupakan penyebab tercapainya sebuah cita-cita. Jadi kalau kita punya cita-cita baik di dunia sampai akhirat, itu kita harus sungguh-sungguh. Misalnya kita mau masuk surga, sholatnya harus sungguh-sungguh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sudah kita kerjakan, biasa sendiri kita rapikan berjamaah, diusahakannya. Sebab sholat berjamaah itu beda dengan sendiri. Kalau sholat sendiri itu pahalanya 1 teman-teman. Tapi kalau kita sholat berjamaah, itu ganjarannya 27 kali ya. Kemudian yang kedua, orang yang niat berbuat baik sudah mendapat pahala atas niat baiknya. Ini kalau ada orang ataupun kita semua teman-teman memiliki punya niat baik, baru niat aja itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih besok kita mau ngaji atau mengkaji kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Tafsir Jalalain, kemudian hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim. Kita misalnya baru niat untuk mengkaji, tiba-tiba kita tidak jadi, itu niatnya saja udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meskipun ia belum melakukan apa yang diniatkannya. Jadi hanya niat aja nih, belum dilakukan kebaikan itu sudah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga teman-teman, anjuran untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan dimatikan dalam keadaan syahid. Jadi kalau misalnya kita punya tujuannya surga ataupun apa,
Itu syahid itu bukan kita berantem sama orang aja menjaga harta, menjaga keluarga, bukan itu aja ya teman-teman. Itu yang ciri orang mati syahid itu bisa ibu-ibu melahirkan kan kemudian meninggal, itu juga mati syahid. Kemudian ada anak ataupun kita tenggelam di sungai nggak bisa berenang, kemudian hanyut tenggelam, itu pun mati syahid ya teman-teman. Kemudian kita menuntut ilmu, kemarin kita udah bahas barang siapa yang menuntut ilmu maka sayap para malaikat itu tuh membentangkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, ketika kita menuntut ilmu, pulang pengajian atau dalam pengajian kita misalnya meninggal atau waktu kuliah kita meninggal, itu pun kita insya Allah dimasukkan ke dalam matinya mati syahid berpahala besar, langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Qurtubi berkata Nabi melarang orang-orang tersebut karena dalam kondisi seperti itu pikiran mereka akan bercabang sehingga kesungguhan mereka untuk berjihad dan syahid tidak bisa diharapkan. Yang kedua, adapun yang diinginkan oleh Nabi adalah mereka berjihad dengan niat yang sungguh-sungguh dan perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada jihad. Jadi kita kalau misalnya mujahadah berjihad untuk menjadi lebih baik itu kita harus sungguh-sungguh teman-teman. Harus sungguh-sungguh. Makanya kita untuk berjihad menjadi orang yang lebih baik, menjadi jujur itu yang pertama modal kita cuma dua. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang shodiqin, artinya orang-orang yang benar. Kemudian orang-orang yang pergi berjihad sebaiknya cukupi kebutuhan dunianya, yakni kebutuhan dia terhadap keluarganya agar pikirannya terfokus untuk jihad. Jadi ketika kita berjihad atau menuntut ilmu, itu gurunya juga harus berilmu, kemudian bekalnya juga ada, kemudian badan kita juga sehat ya. Itu untuk bekal kita berjihad lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perintah Allah dan Rasulnya kepada benda-benda mati adalah perintah yang mutlak dipatuhi, sedangkan perintah kepada orang-orang yang berakal adalah tanggung jawab. Peristiwa di atas merupakan bukti bahwa para nabi memiliki mukjizat. Jadi para nabi ini memiliki mukjizat yang sangat besar dan sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 659 an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam jual beli, maka keduanya akan mendapat barokah. Namun jika keduanya tidak terus terang dan berdusta, maka jual beli yang mereka lakukan itu tidak akan barokah. Jadi jual beli itu kalau kejujuran akan mendapatkan barokah. Jadi yang pembeli dan penjual itu sama-sama jujur, sama-sama terbuka. Ini loh barang yang bagus, inilah barang yang tidak bagus. Itu dikatakan sama-sama pembeli dan penjual kompak berjujur, maka itu akan mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman penjelasan tentang kejujuran dan barokah kejujuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pelajaran-pelajaran hadis yang tentang kejujuran ya. Yang pertama, para ulama Syafi'iyah memperbolehkan khiyar majelis hak membatalkan transaksi jual beli selama masih berada di tempat. Sementara itu para ulama Hanafiyah tidak memperbolehkannya. Karena sejak transaksi disepakati secara lisan, maka transaksi telah selesai. Mazhab lain berpendapat perbedaan antara penjual dan pembeli seperti ketika pembeli menawar dengan harga yang tidak disepakati oleh penjual. Berarti transaksi secara lisan telah selesai. Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli ketika terdapat cacat, kekurangan, atau kelemahan pada barang yang dijual. Jika penjual tidak menjelaskan lalu setelah transaksi pembeli mengetahuinya, maka pembeli berhak membatalkan transaksi. Dusta merupakan penyebab tidak berkahnya suatu usaha. Penjual yang jujur pasti senantiasa mendapatkan barokah dari Allah. Begitu juga dengan seorang hamba yang jujur ketika menjalani hubungan dengan Tuhannya dan tidak berlakunya ketika melakukan kewajiban. Dia pasti mendapatkan barokah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran ini identik tentang penjual beli ya, tentang penjualan, pembelian, lebih baik ke pedagang ini lebihnya ya, karena pedagang itu memang langsung transaksi kepada masyarakat yang membeli, yang membutuhkan. Jadi insya Allah teman-teman, kalau kita dimanapun berada, jujurlah di setiap kita berada. Dengan kejujuran akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jilid yang keempat, keterangan tentang Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi tentang kejujuran. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.